Against the Gods Bab 2109, Tanah Suci begitu dekat. Debu jurang membawa jejak jiwa Yun Ce dan terjun langsung ke kedalaman lautan jiwa Sasing. Seperti yang disebutkan Yun Ce sebelumnya, di dunia ini, selain dia, tidak ada seorang pun yang dapat merasakan keberadaan debu jurang melalui kesadaran spiritual. Mereka hanya dapat merasakannya melalui umpan balik yang terhalang atau terkorosi. Dengan demikian, debu jurang dapat mengisolasi aura dan keberadaan jiwanya. Kecuali seseorang secara langsung menyelidiki kedalaman lautan jiwa Sasing, mustahil untuk mengetahui keberadaannya, dan Sasing sendiri bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Meskipun berita tentang hilangnya anak Dewa Bintang dengan cepat ditutup, berita itu tetap ditangkap oleh Istana Xuanji dan kemudian disampaikan kepada Yun Ce sebagai informasi yang tidak penting dan tidak pasti. Oleh karena itu, Yun Ce mulai menunggu pada saat yang tepat. Didorong oleh sifat manusia, ia menyimpulkan bahwa kembalinya Sasing ke lautan kabut kemungkinan akan membawanya kembali ke tempat mengerikan di mana ia sebelumnya menghadapi korosi debu jurang. Sesuai keinginannya, setelah hanya beberapa hari menunggu, Sasing muncul di area yang diselimuti kesadaran spiritualnya. Mengubahnya menjadi hantu jurang, yang mengintai jauh lebih mudah dibandingkan tugas sebelumnya dengan Wei Qi Nansing. Ketika Sasing terbangun, dia merasakan nyeri tajam di seluruh tubuhnya. Dia membuka matanya untuk melihat laut kabut yang redup dan sunyi. Aku tidak mati. Dia menegakkan tubuhnya, secara naluriah mengalirkan energinya yang dalam untuk menekan luka-lukanya. Tiba-tiba jantungnya bergetar dan matanya terbelalak tak percaya. Saat energinya yang mendalam melonjak, ia menemukan bahwa di dalam pembuluh darahnya yang dalam, tidak ada lagi rasa sakit yang intens dan mematikan. Ia segera memeriksa pembuluh darahnya yang dalam. Saat energi yang dalam mengalir lancar melalui 54 pintu masuknya yang dalam dan ke semua atribut ilahinya, ia tidak menemukan rasa sakit atau halangan apapun. Erosi debu jurang yang telah menyerang pembuluh darahnya yang dalam telah sepenuhnya lenyap. Hanya beberapa luka kecil yang tersisa, yang dapat disembuhkan dengan cepat. Ia berdiri di sana dengan kaget, berusaha keras untuk memahami kegembiraan yang luar biasa dan perasaan yang tidak nyata. Meskipun baru setengah tahun, tidak seorang pun dapat memahami siksaan yang dialami jiwanya selama waktu itu. Setengah tahun ini merupakan masa terpanjang dan tersulit dalam hidupnya. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya mengingatkannya bahwa momen ini bukanlah mimpi. Pada saat itulah dia akhirnya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menatap langit redup di atasnya. Di sana, sepasang mata yang tersembunyi dalam kabut jurang menatapnya diam-diam. Dia membuka mulutnya, tetapi butuh waktu lama sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Kaisar, erosi debu jurang telah dihilangkan, Anda sebaiknya pergi sekarang. Dia menerima balasan dari Kaisar Kabut, tetapi itu adalah kata-kata yang hampir tidak dapat dipercayainya. Kenangan sebelum ketidaksadarannya muncul kembali, dan dia menggelengkan kepalanya, mencoba berdiri. Tetapi, tulang-tulang yang patah di kakinya menyebabkan dia tersandung dan berlutut lagi. Namun, rasa sakit dan cedera ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelegaan karena telah membebaskan pembuluh darahnya yang dalam dari erosi debu jurang. Dia segera mendongak dan bertanya, apa yang harus aku berikan sebagai balasannya? Memberikan balasan. Bagaimana? Apakah kau ingin membalas kebaikan kaisar ini? Kalimat berat itu tidak mengandung pujian, hanya ejekan, kalian makhluk hidup dapat hidup damai di dunia ini karena anugerah kaisar ini. Pernahkah kalian membalasnya? Dan bagaimana kalian akan membalasnya? Bibir Sasing bergerak, sesaat kehilangan kata-kata. Kata-kata marah Kaisar Kabut terhadap Ksatria Abis diketahui semua orang di dunia ini. Dunia Abis ini awalnya milik kaisar ini. Kaisar ini memberimu tempat tinggal dan bahkan membatasi rakyat kaisar ini untuk tetap tinggal di lautan berkabut, dan tidak mengizinkannya melewati batas. Namun, kamu, yang memiliki tempat tinggal sendiri, masih menyerbu lautan kabut berkali-kali untuk apa yang disebut pelatihan dan sumber daya dan bahkan memburu rakyatku. Erosi debu jurang yang kamu derita adalah hukuman yang harus kamu tanggung. Sasing tetap terdiam, kebingungan perlahan memenuhi matanya. Sayangnya, kaisar ini tidak mungkin sekejam ras manusiamu. Jika kamu benar-benar merasa bersyukur, maka tinggalkan lautan kabut segera dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Sasing membuka mulutnya, mengucapkan pertanyaan yang tidak pantas, hanya itu. Pergi. Kata tunggal itu meraung melalui jiwanya, kemudian mata abu-abu itu lenyap bersama kabut jurang, menghilang tanpa jejak. Dalam penglihatannya, yang ada hanyalah debu jurang tak berujung, dan kehadiran Kaisar Kabut telah lenyap. Sasing berdiri di sana, benar-benar linglung, tidak mampu mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Sebelum datang ke sini, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental dan siap untuk memutuskan mundur sendiri. Jika dia benar-benar bertemu dengan Kaisar Kabut dan benar-benar dapat menghilangkan korosi debu jurang,
dia tidak akan ragu untuk mengorbankan setengah dari umurnya sebagai harganya. Dia memang telah bertemu dengan Kaisar Kabut, dan itu sangat mudah. Kaisar Kabut telah benar-benar menghilangkan erosi debu jurangnya, dan tanpa biaya apapun. Jika ada harga yang harus dibayar, itu hanyalah meninggalkan lautan kabut. Pada saat itu, yang paling memenuhi hatinya bukanlah kegembiraan karena keinginannya terpenuhi, tetapi lebih kepada kebingungan yang berkepanjangan dan gejolak kuat dalam kepercayaan dan keyakinannya. Dia melayang, menyeret tubuhnya yang terluka parah ke tepi lautan kabut. Dan hingga ia meninggalkan jangkauan lautan kabut, ia tidak menemui satu pun makhluk jurang. Dia berhenti, kemudian kembali menatap lautan kabut, merasakan rasa syukur yang belum pernah dia alami sebelumnya. Anugerah kehidupan yang agung, anugerah pengasuhan seorang guru, dan anugerah dalam menyelamatkan kehidupan dan menciptakannya kembali. Kaisar Kabut yang tampak menakutkan itu telah memberinya anugerah yang begitu besar, dan tidak memaksanya untuk membayar harga apapun. Kepergian yang tampak meremehkan itu malah mengantarnya keluar dari lautan kabut dengan selamat. Pada saat ini, kata-kata Kaisar Kabut yang mencengangkan bergema di benaknya. Dia telah membuka tempat bagi makhluk hidup, mengumpulkan mereka di lautan kabut, dan menahan binatang buas jurang di lautan berkabut. Pernyataannya terasa sangat nyata, menutupi semua absurditasnya. Bintang, anak Dewa Bintang. Sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan memanggilnya dari jauh. Itu adalah sekelompok pengikut anak Dewa Bintang. Tak lama kemudian, sekelompok orang yang memancarkan aura Dewa Bintang mengelilinginya dengan protektif. Mereka telah dikirim ke lautan kabut untuk mencarinya, sepenuhnya siap untuk usaha yang sia-sia, tetapi secara tak terduga menemukannya bahkan sebelum mereka benar-benar memasuki lautan kabut. Setelah menatap dalam-dalam ke lautan berkabut untuk terakhir kalinya, Sasing melepaskan aura dan ketegangan di sarafnya, lalu menghela napas panjang, ayo pergi. Di Istana Dewa Bintang Bulan, suasananya tegang, dan ruangannya begitu dingin hingga terasa hampir menyesakkan. Sasing, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Di tengah istana terdapat dua singgasana yang berdampingan. Di singgasana sebelah kanan duduk sosok yang memancarkan cahaya ilahi. Kulitnya sepucat porselen, dengan rambut panjang yang mencapai pinggangnya. Wajahnya tegas seperti pria tetapi juga lembut seperti wanita. Bahkan suaranya merupakan campuran antara keras dan lembut, sehingga sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Salah satu dari dua penguasa dewa kembar dari kerajaan Dewa Bintang Bulan, penguasa Dewa Tianxing, Wu Sensing. Ia jarang sekali menunjukkan rasa marah, karena kemarahan akan merusak bentuk rupawannya yang menyerupai bintang. Dia marah karena pelarian Sasing dari kerajaan Bulan Bintang untuk mencari Kaisar Kabut. Menghadapi tindakan pemberontakan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana kemarahan Wu Sensing tidak dapat dibendung. Sasing berlutut dengan kepala tertunduk, murid tidak mampu melepaskan diri dari pikirannya sendiri, bertindak gegabah, menyebabkan penguasa dewa khawatir dan menjadi marah. Murid tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan bersedia menerima hukuman apapun. Dia merasakan penyesalan yang amat dalam, namun tidak menyesali apapun. Wu Sensing menatapnya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa setelah mengetahui erosi debu jurang Sasing benar-benar telah menghilang, dia merasakan kegembiraan, diikuti oleh kegelisahan yang semakin besar. Katakan pada penguasa ini, dia menahan amarahnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, bagaimana kamu menemukan Kaisar Kabut? Bagaimana kamu menghilangkan erosi debu jurang dari pembuluh darahmu yang dalam? Dan berapa harga yang kamu bayar? Sasing menceritakan secara rinci pertemuannya dengan Kaisar Kabut dan penghilangan korosi debu jurang kepada penguasa Dewa Tianxing. Kisahnya begitu singkat sehingga membuat penguasa Dewa Tianxing terdiam cukup lama. Itu saja. Penguasa Dewa Tianxing menanyakan kata yang sama yang diucapkan Sasing di depan Kaisar Kabut. Ya, itu saja. Sasing mengangkat pandangannya, menatap mata Wu Sensing, meskipun aku telah melakukan kesalahan besar, aku tidak akan pernah berani mengatakan satu pun kebohongan di hadapan penguasa dewa. Penguasa Dewa Tianxing terdiam lagi. Ketika dia berbicara sekali lagi, suaranya sedingin bintang, katakan pada penguasa ini, berapa harga yang awalnya kamu siapkan untuk dibayar? Sasing menjawab, dalam rumor tentang Kaisar Kabut, dia telah menghilangkan korosi jurang dari banyak orang yang awalnya ditakdirkan untuk mati, namun dia tidak pernah meminta imbalan apapun dari siapapun, hanya menawarkan kebaikan murni. Dalam hatiku, aku juga memegang keyakinan ini. Dan jika Kaisar Kabut meminta harga sebagai gantinya, aku akan menyerahkan apapun, tetapi aku tidak akan pernah menyakiti kerajaan ilahi Bulan Bintang. Omong kosong. Penguasa Dewa Tianxing berkata dengan dingin, di dunia saat ini, siapa yang tidak tahu tentang kata-kata fitnah Kaisar Kabut dan permusuhannya terhadap Kaisar Yuan? 6 kerajaan ilahi ada karena Kaisar Yuan dan diwariskan melalui dia. Kamu, sebagai anak dewa kerajaan ilahi Bintang Bulan, benar-benar pergi untuk memohon Kaisar Kabut untuk keselamatan.
Apakah kamu tahu apa yang akan dipikirkan dunia tentangmu jika masalah ini menyebar? Bagaimana Tanah Suci akan memandang rendah kerajaan ilahi bintang bulan milikku? Murid tahu. Sasing menundukkan kepalanya, tetapi selama urat nadiku yang dalam terkikis, tubuh dan pikiranku menderita siksaan yang sangat besar. Korosi ini, selain memengaruhiku, juga memengaruhi bulan sabit, garis keturunan Dewa Bintang, dan bahkan masa depan kerajaan dewa. Penguasa dewa juga telah menghabiskan semua tenaganya untukku. Semua ini telah membebani hatiku, dan Kaisar Kabut yang dikabarkan adalah satu-satunya. Cukup. Wu Sensing membanting meja dengan marah, aku tahu betul siksaan yang telah kau alami. Aku juga tahu bahwa rumor tentang Kaisar Kabut yang mampu menghilangkan erosi debu jurang itu benar. Namun, aku tidak pernah berpikir untuk meminta belas kasihan Kaisar Kabut untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti alasan di balik ini, kedalaman masalah ini? Sasing mengangkat pandangannya, murid mengerti. Tindakan pemberontakan ini hanya untuk meredakan keenggananku sendiri. Sebenarnya, aku tidak punya harapan. Namun, aku tidak menyangka. Dan berdasarkan apa yang kulihat dan rasakan, Kaisar Kabut sama sekali bukan orang yang jahat. Sebaliknya, Kaisar Kabut, diam. Teguran marah Wu Sensing membungkam suara Sasing. Alisnya berkerut seperti pedang, Sasing, dengarkan. Di dunia ini, tidak ada kebaikan atau kejahatan yang mutlak, benar atau salah. Posisi yang berbeda dapat mengarah pada pandangan yang sepenuhnya berlawanan tentang kebaikan dan kejahatan, benar dan salah. Bagimu, identitas utamamu adalah anak dewa kerajaan ilahi bulan bintang. Sikap langsungmu selaras dengan kerajaan ilahi bulan bintang, dan sikapmu yang lebih tinggi selaras dengan tanah suci. Tianxing, tidak perlu marah begitu. Sebuah suara lembut perlahan terdengar oleh mereka. Setelah itu, sosok yang mengenakan jubah bulan berjalan mendekat. Penampilannya mirip dengan Wu Sensing, tetapi wajahnya lebih lembut dan anggun. Saat berjalan, tubuhnya bergoyang secara alami, menunjukkan sikap yang harmonis dan anggun. Suaranya bagaikan angin sepoi-sepoi yang lembut, diam-diam mengusir dinginnya angkasa dan amarah penguasa Dewa Tianxing. Salah satu dari dua penguasa dewa kembar dari kerajaan Dewa Bintang Bulan, penguasa Dewa Bulan, Wu Senyue. Semua garis keturunan Dewa Bintang menyandang nama keluarga Xing, sedangkan garis keturunan Dewa Bulan menyandang nama keluarga Yue. Ketika kerajaan Dewa Bintang Bulan didirikan, Kaisar Yuan menganugerahkan kekuatan ilahi kepada kerajaan Bintang Bulan dan juga menganugerahkan nama keluarga, Wu, kepada para penerusnya, yang melambangkan kemitraan dan persatuan kedua garis keturunan dalam memerintah kerajaan, yang tidak akan pernah terpisahkan. Di belakang Wu Senyue, Xian Yue mengikutinya dari dekat. Dia bergegas maju, berlutut di samping Sasing, dan diam-diam memberinya senyuman yang meyakinkan. Yue, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Kemarahan Wu Sensing belum mereda, hal tersulit untuk dilepaskan di dunia ini adalah kebaikan besar yang tidak memerlukan pembayaran kembali. Kebaikan besar inilah yang telah menuntunnya untuk memohon kepada Kaisar Kabut itu. Aku mendengarnya. Wu Senyue menjawab dengan lembut, mengenai masa depan, tidak ada yang tahu. Namun, setidaknya, hasil saat ini sangat bagus. Wu Sensing tidak menyangkalnya. Wu Senyue mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya bulan menyelimuti tubuh Sasing, dan dalam sekejap, ia ditarik kembali. Dia tersenyum, Sasing tidak hanya terbebas dari korosi debu jurang, tetapi dia juga tidak memiliki aura atau tanda yang tidak normal. Dalam semua rumor tentang Kaisar Kabut, dia tidak pernah meminta imbalan apapun dari mereka yang telah dia beri karunia, dia juga tidak memiliki rencana yang terlihat. Oleh karena itu, kita hanya perlu merahasiakan masalah ini, dan tidak perlu khawatir. Sebaliknya, ini dapat dianggap sebagai berkah yang luar biasa. Wu Sensing masih sedikit mengernyit, bagaimana mungkin anak dewa kerajaan Dewa Bulan Bintangku bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak penting itu. Tapi di mata Kaisar Kabut, mungkin memang tidak ada perbedaan. Wu Senyue berkata perlahan, alasan dia menyelamatkan Sasing mungkin hanya karena dia, seperti orang-orang yang dia selamatkan sebelumnya, adalah seseorang yang kebetulan dia temui karena takdir. Wu Senyue melanjutkan, saya telah mengirim orang untuk menyebarkan berita bahwa erosi debu jurang milik Sasing telah dihilangkan oleh kita berdua yang bekerja sama, dengan mengorbankan setengah dari urat nadinya yang dalam. Namun, seni mendalam bintang bulan berasal dari ajaran dan anugerah Kaisar Yuan, dan itu adalah fondasi yang selalu dijunjung tinggi oleh kerajaan Dewa Bintang Bulan kita. Oleh karena itu, kemajuan Xian Yue akan sedikit melambat agar terus menjaga kecocokannya dengan Sasing. Tidak peduli sekarang atau di masa depan, bahkan jika ada kemunduran yang lebih besar, itu pasti tidak akan memengaruhi seni mendalam bintang bulan. Kerutan di dahi Wu Sensing berangsur-angsur mereda. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan nada pasrah, baiklah, aku harap kekhawatiranku tidak perlu. Sasing, jangan sebut-sebut apapun tentang Kaisar Kabut.
Kamu harus menemukan cara untuk menjelaskan hilangnya dirimu. Kamu harus tahu taruhannya. Ya, mohon tenanglah, Yang Mulia Dewa. Sasing segera menundukkan kepalanya untuk meyakinkan. Saat keluar dari istana Dewa Bintang Bulan, Xian Yue bertanya dengan penuh semangat, Sasing, seperti apa rupa Kaisar Kabut? Apakah dia benar-benar hanya gumpalan kabut seperti yang dikatakan legenda? Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Sasing menceritakan kembali apa yang telah diucapkannya kepada penguasa Dewa Tianxing, dan cerita yang terlampau singkat itu membuat Xian Yue terkejut, tidak dapat mempercayainya. Xian Yue, Sasing menatap ke depan, agak tenggelam dalam pikirannya, dari apa yang kulihat dan kurasakan dari Kaisar Kabut, tiba-tiba aku merasa bahwa apa yang dikatakannya kepada Ksatria Abis dalam proyeksi itu kemungkinan besar benar. Jika kata-kata Kaisar Kabut itu benar, maka penciptaan dunia abis oleh Kaisar Yuan di awal abis telah menjadi kebohongan. Sasing. Xian Yue tiba-tiba berhenti, sambil memanggil dengan suara rendah. Sasing terdiam, tidak berbicara lagi. Xian Yue merendahkan suaranya, alisnya berkerut, kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan lagi kepada siapapun. Aku mengerti. Ekspresi Sasing tetap tidak berubah, apa yang baru saja aku katakan, aku hanya mengatakannya padamu. Aku bahkan tidak mengatakannya dengan penguasa dewa. Xian Yue melanjutkan dengan suara pelan, bagi kami, atau lebih tepatnya bagi hampir semua orang, posisi seringkali lebih penting daripada kebenaran antara benar atau salah. Kamu dan aku sama-sama anak dewa dari kerajaan ilahi Bintang Bulan. Kita tidak boleh membiarkan rasa syukur menggoyahkan keyakinan kita. Ya, jangan khawatir. Sasing mengangguk, ekspresinya tegas, aku hanya tidak menyembunyikan pikiranku saat menghadapimu. Namun, di luar itu, aku tidak begitu bingung hingga melupakan apa yang penting. Akan tetapi, meski seseorang dapat mengendalikan kata-kata dan tindakannya, ia tidak dapat benar-benar mengendalikan arah pikiran terdalamnya. Ketika sebuah keyakinan yang selama ini tak tergoyahkan dan tak terbantahkan tiba-tiba memecah kekosongan, kekosongan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kekosongan itu akan terus membelah lebih banyak lagi. Bahkan hal-hal yang paling biasa dari masa lalu, beberapa kata yang dulunya tak dapat disangkal kebenarannya dalam pemahamannya, lambat laun akan menggerogoti kekosongan itu. Seiring berjalannya waktu, tahun ketiga dari kembalinya Yun Ce ke kerajaan ilahi penenun mimpi pun berangsur-angsur mendekat. Selama masa ini, 6 kerajaan dewa tetap cukup damai. Hal ini disebabkan karena tanggal pertemuan dengan Tanah Suci sudah semakin dekat. Ini adalah pertemuan pertama Tanah Suci setelah jalur abis berhasil terhubung ke Tanah Suci Abadi, dan maknanya jauh melampaui pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin itu secara langsung menunjukkan nasib masa depan seluruh dunia abis. Putra Shen Luo, Dian Zhouxi, telah menyelesaikan pelatihan tertutupnya dan dikabarkan telah berhasil menerobos ke tingkat ke-8 alam kepunahan ilahi, tetapi Istana Xuanji menyatakan skeptisisme besar tentang hal ini. Anak dewa kembar dari kerajaan ilahi bulan bintang telah berhasil menembus alam kepunahan ilahi tingkat ke-4. Setelah menyelesaikan ujian akhir menara 1000 mekanisme bulan bintang, mereka berdua memasuki masa istirahat. Jelas, mereka ingin berada dalam kondisi terbaik untuk menyambut pertemuan Tanah Suci yang akan datang. Kerajaan ilahi malam abadi tetap tak bernyawa seperti sebelumnya, tidak ada cara untuk mengetahui situasinya. Putra kupu-kupu burung hantu, Pan Bu Zuo, telah lama menyelesaikan terobosannya ke tingkat ke-4 alam kepunahan ilahi. Selama 2 tahun terakhir, ia telah sepenuhnya fokus untuk memantapkan fondasinya, dan sekarang ia telah memantapkan dirinya di tingkat ke-4 alam kepunahan ilahi, dengan terobosan signifikan dalam seni gelapnya. Dewi Zetian, Hua Caili, belum muncul sejak memasuki formasi langit 7 bintang 3 tahun yang lalu, menimbulkan kekhawatiran, apakah dia akan mampu membebaskan diri di hadapan para hadirin Tanah Suci. Di pihak kerajaan ilahi penenun mimpi, Meng Jianxi akhirnya berhasil menembus alam kepunahan ilahi tingkat ke-4. Namun, ia tahu bahwa perhatian dunia terhadap kerajaan ilahi penenun mimpi tidak lagi terpusat padanya, melainkan pada Meng Jianyuan dengan poin ketuhanannya yang sempurna. Meskipun Meng Jianyuan saat ini hanya berada di alam master ilahi. Sejak kemunculan Kaisar Kabut, semua orang diam-diam memusatkan perhatian mereka pada Tanah Suci. Namun Tanah Suci tidak pernah memberikan tanda apapun terkait keberadaan Kaisar Kabut, seolah-olah mengabaikan atau menampik kehadirannya, setidaknya di permukaan. Akan tetapi, saat itu, Tanah Suci tidak ragu mengirimkan komandan ksatria untuk memancing dan menyergap Kaisar Kabut, menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap Kaisar Kabut jauh dari ketidakpedulian yang mereka tunjukkan. Tetapi setelah itu, tindakan rahasia Tanah Suci terhadap Kaisar Kabut tetap tidak diketahui, dan tidak pernah memicu keributan yang berarti. Adapun Kaisar Yuan, dia tidak pernah terlihat, tidak pernah muncul di hadapan siapapun selama bertahun-tahun ini. Dia seperti makhluk mistis, diam-diam menatap ke bawah ke dunia yang luas, menatap makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari titik tertinggi di dunia ini.
Roda waktu terus bergulir maju dengan gelisah di bawah gelombang hitam waktu, semakin mendekati tanggal pertemuan Tanah Suci. Hingga waktu tersisa kurang dari sebulan. Bab 2110, Api Abu-Abu yang Instan. Di Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, di dalam Aula Anak Dewa, Hua Fusen melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, ditemani oleh Meng Kongchan yang tersenyum. Lihatlah, besanku tersayang, aku tidak pernah memperlakukan menantu laki-lakimu dengan buruk, kata Meng Kongchan dengan riang. Hua Fusen meliriknya sekilas dan membalas, seperti yang diharapkan dari dewa tanpa mimpi, kulitmu yang tebal sungguh menakjubkan. Kau bahkan berhasil mengambil pujian karena memanjakan putramu sendiri. Hei! Seperti kata pepatah, menantu itu seperti separuh anak. Bukankah adil kalau aku memanjakan anakmu dan mendapatkan pujian? Hahaha. Hua Fusen menyeringai. Dia telah lama memperhatikan bahwa sejak Meng Kongchan menemukan Meng Jianyuan, sikapnya di sekitarnya telah berubah total, selalu tersenyum lebar. Di masa mudanya, Meng Kongchan telah berusaha keras untuk mendekati Hua Qingying, menyanjung Hua Fusen dengan segala cara yang mungkin. Sekarang, keduanya telah menjadi penguasa dewa, dan putri Hua Fusen, Hua Caili, adalah satu-satunya gadis ajaib dari generasi ini dengan status ketuhanan yang sempurna. Sementara itu, Meng Kongchan tidak pernah berhasil menghasilkan penerus dewa. Secara alami merasa rendah diri jika dibandingkan. Namun sekarang, segalanya berbeda. Dewa tanpa mimpi memiliki dua putra dewa di pangkuannya, salah satunya memiliki poin ketuhanan yang sempurna, dan bahkan telah memikat putri Hua Fusen yang paling dicintai hingga terobsesi. Dia telah meluruskan punggungnya setelah menekuknya selama separuh hidupnya di depan Hua Fusen. Hua Fusen sudah dapat membayangkan ekspresi wajah Meng Kongchan saat ia melangkahkan kaki ke Tanah Suci dan berhadapan dengan para penguasa dewa lainnya. Saat memasuki aula, Meng Kongchan dengan riang bertanya, apakah Yuaner ada di sini? Meng Ziyuan bergegas mendekat dan membungkuk hormat, dan berkata, menjawab pertanyaan yang mulia dewa, Tuan Muda saat ini sedang menyendiri dan tidak tahu kapan dia akan muncul. Mengasingkan diri. Ekspresi Hua Fusen menjadi gelap saat dia mengamati sekelilingnya, para pelayan pribadinya semuanya lebih cantik dari sebelumnya. Aku khawatir dia tidak sabar untuk membantumu memperluas keluarga Meng, tetapi dia masih punya pikiran untuk berkultivasi. Hei, hei. Meng Kongchan segera mengangkat tangannya, Saudara Fusen, kamu telah berpikiran salah pada Yuaner. Semua orang di sini telah aku atur sendiri. Yuaner tidak pernah berinisiatif untuk meminta apapun. Mengenai perluasan keluarga, aku akan sangat senang tentang itu, tetapi sayangnya. Sangat disayangkan. Meng Ziyuan, yang cukup pintar, segera menambahkan dengan manis, meskipun status Tuan Muda itu mulia, dia tidak pernah membiarkan dirinya bersikap santai. Lebih dari 90% waktunya dihabiskan di ruang kultivasi. Para pelayan telah memasuki Aula Anak Dewa, dan hidup mereka sekarang menjadi milik Tuan Muda. Tuan Muda memperlakukan kami masing-masing dengan sangat baik. Belum lagi intimidasi, dia bahkan tidak pernah berbicara kasar kepada kami. Satu-satunya hal adalah, dia menolak untuk menyentuh kami sedikit pun, dan bahkan layanan sesekali untuk membantunya berganti pakaian adalah batasnya. Saat dia berbicara, suaranya mengandung sedikit kekecewaan yang tertahan. Ketidaksenangan di wajah Hua Fusen segera menghilang, dan dia mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak peduli. Meng Kongchan menghela napas pelan dan berkata, selama bertahun-tahun, aku telah menasihati Yuaner beberapa kali agar tidak bersikap keras pada dirinya sendiri. Dia mendengarkan semuanya, kecuali masalah ini, dia tidak pernah setuju. Dan alasannya, dia mengalihkan pandangannya, menatap Hua Fusen dengan penuh makna. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya dia menyampaikan lebih dari 1000 kata. Ayo pergi, kata Meng Kongchan sambil menarik Hua Fusen saat mereka berjalan keluar, aku akan memanggil anak itu keluar. Tidak perlu, Hua Fusen mengangkat tangannya untuk menolak, aku hanya lewat, dan itu hanya iseng. Tidak masalah apakah aku melihatnya atau tidak. Jika aku mengganggu momen kultivasinya yang krusial, itu akan buruk. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, lihatlah dirimu, mengatakan hal itu tidak penting, namun kepedulianmu terhadap menantumu tergambar jelas di wajahmu. Hua Fusen mencibir, apakah dia menjadi menantu masih belum jelas, jangan memaksakannya. Tidak, dia harus menjadi menantu. Desak Meng Kongchan, aku tidak akan mengakui orang lain sebagai menantuku. Paling-paling, aku hanya akan memiliki sedikit. Oh benar, bagaimana kemajuan menantuku dalam menerobos? Hua Fusen meliriknya sekilas, menahan keinginan untuk menamparkan ekspresi puas di wajahnya, dan dengan bangga menjawab, setengah tahun yang lalu, Caili telah menembus formasi langit 7 bintang. Alasan dia belum muncul adalah karena Qingying telah menganugerahkan kepadanya formasi bintang ke-8. Meng Kongchan tertegun sejenak, lalu tertawa lebih keras lagi, hahaha. Seperti yang diharapkan dari menantu pilihan Meng Kongchan.
Hua Fusen menyikut lengannya, diam. Kita bahkan belum mencapai tanah suci, dan tidak ada kemajuan di pihak lelaki tua itu. Kendalikan sikapmu. Baiklah, baiklah, terserah apa yang dikatakan besanku tersayang. Bagaimana keadaan King Ying akhir-akhir ini? Jangan coba-coba mengorek informasi, tanyakan saja langsung padanya. Meng Ziyuan menyaksikan kedua sosok dewa itu menghilang, hatinya dipenuhi pikiran. Pada saat yang sama, jauh di dalam lautan berkabut, api iblis yang hitam pekat dari bencana kegelapan abadi menerangi wajah Yun Ce. Debu jurang yang digenggam di tangannya berulang kali mendekati api hitam, namun dia masih belum melihat reaksi yang telah lama ditunggunya. Ia telah menjalani terlalu banyak upaya serupa selama ini. Saat berada di lautan berkabut, kedekatan dan kendalinya terhadap debu jurang tumbuh dari hari ke hari. Saat pemahamannya tentang debu jurang semakin mendalam, suatu hari, sebuah perasaan samar muncul dalam kesadarannya, yang menunjukkan bahwa ia dapat memanfaatkan kekuatan debu jurang untuk dirinya sendiri. Perasaan ini menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu, namun tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tampaknya selalu ada lapisan penghalang di depan yang tidak dapat ia lewati. Saat api iblis bencana abadi padam, dia perlahan menutup matanya, dengan tangan kiri menyalakan api merah dan tangan kanan membekukan udara, menyatu dalam urutan terbalik saat pikirannya terkonsentrasi, berubah menjadi api es. Debu jurang melayang, diam-diam melewati api es, tetapi tidak menunjukkan respons. Saat api es padam, Yun Ce menghela napas panjang, dahinya basah oleh keringat. Apa sebenarnya yang masih kurang dari diriku? Gumamnya lirih. Apakah tingkat kultivasiku belum memadai? Atau, pemahamanku tentang hukum ketiadaan masih belum cukup dalam? Suara Lisu bergema pelan, ini sudah usahamu yang ke-30.000. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Aku tidak punya alasan untuk menyerah, jawab Yun Ce pelan. Esensi debu jurang adalah kekuatan penghancur yang melampaui hukum. Jika aku bisa mengendalikannya, aku bisa memicu kekacauan di dunia ini dan melenyapkan pemahaman semua makhluk. Dan jika aku bisa menyalakan kekuatannya, mungkin saja. Tidak, itu pasti makna sebenarnya dari kekuatan membunuh dewa. Itu tidak mudah. Lisu berkata, jika itu adalah kekuatan untuk membunuh dewa, bagaimana mungkin itu bisa dengan mudah dipahami? Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar dapat menyalakan kekuatan penghancur dalam debu jurang, dengan kultivasi dan tubuhmu, sebelum kamu menggunakan kekuatan penghancur itu untuk membunuh dewa, kekuatan itu akan terlebih dahulu menghancurkan dirimu sendiri. Yun Ce tidak membantah. Dia sangat menyadari akan hal itu. Namun, perasaan mampu menyentuh kekuatan penghancur primordial dalam diri debu jurang berangsur-angsur berubah dari samar menjadi jelas. Ini adalah wawasan tak berwujud yang berasal dari hukum ketiadaan, yang meskipun tidak pernah bisa dia tangkap dengan tepat, tidak pernah menipunya. Ledakan. Hades diaktifkan, kemudian dia menyalakan api iblis bencana abadi dalam kondisi maksimalnya, menghantamkannya ke arah debu jurang yang terkondensasi di tangannya yang lain. Api iblis meraung, menghamburkan debu jurang, dan aura Yun Ce sepenuhnya ditarik kembali. Setelah upaya terakhir ini, yang terasa seperti melampiaskan frustrasinya, Yun Ce berdiri, mengumpulkan kabut di sekelilingnya, dan berjalan menuju kedalaman lautan berkabut. Api iblis bencana abadi jatuh ke tanah dan terbakar hebat, butuh waktu lama untuk padam. Tidak seorang pun menyadari bahwa di dalam api hitam pekat itu, titik api abu-abu aneh sekecil bintik cahaya bintang telah muncul. Saat api abu-abu itu muncul, ia menukik ke bawah, langsung memotong api iblis bencana abadi yang mengerikan. Dan pemotongannya sangat halus, dengan dua bagian api hitam menyala di kedua sisi, tidak pernah menyatu lagi. Tak seorang pun melihat bahwa di bawah api kelabu yang jatuh itu, tanah keras dan tak lentur dari lautan berkabut itu diam-diam mencair seperti salju tipis di awal musim dingin, lenyap tanpa jejak hingga mencapai kedalaman yang tidak diketahui di bawah tanah abis. Pan Buwang sepenuhnya diselimuti kegelapan, dan meskipun ada gangguan besar dari debu jurang, auranya tetap samar dan sulit ditangkap. Ini juga menunjukkan bahwa kedekatannya dengan kekuatan kegelapan menjadi semakin sempurna. Kerajaan ilahi Xiao Dai adalah satu-satunya kerajaan dewa di abis yang terutama mempraktikkan kekuatan gelap yang mendalam. Garis keturunan, Pan, adalah puncak kekuatan gelap yang mendalam di dunia abis. Oleh karena itu, dalam pemahaman garis keturunan, Pan, keganasan dan tak terkendalinya kekuatan gelap yang mendalam termasuk di antara esensinya yang tidak dapat diubah. Hanya dengan menjadi dewa sejati, seseorang dapat mencapai kendali yang hampir sempurna atas kekuatan gelap. Namun sekarang, kekuatan gelap yang mendalam dalam diri Pan Buwang sangat lembut. Terakhir kali dia kehilangan kendali adalah lebih dari setahun yang lalu, dan itu sangat ringan dan mudah ditekan. Ini adalah fenomena yang hanya muncul pada para penguasa dewa Xiao Dai sebelumnya. Dan semua ini datang dari tuannya, Kaisar Kabut. Merasakan kedatangan Kaisar Kabut,
kegelapan di sekitar Pan Buwang pun menghilang, dan dia berlutut dan memberi hormat dengan hormat, murid Buwang, dengan hormat menyambut guru. Sekarang, rasa kagum, rasa terima kasih, dan kekagumannya terhadap Kaisar Kabut, semuanya datang dari lubuk hatinya. Hilangkan semua kekuatanmu yang dalam. Kaisar Kabut memerintahkan secara langsung, tanpa ruang untuk keraguan. Ya. Tanpa perlawanan apapun, kabut hitam yang berputar di sekitar Pan Buwang dengan cepat menghilang, bahkan energi pelindung yang dipancarkan secara alami pun ditarik kembali. Debu jurang terpelintir, dan tampak seolah-olah lengan manusia terangkat di bawah penutup kabut jurang. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa menyelimutinya, menekan Pan Buwang yang tak berdaya dengan keras ke tanah. Meski begitu, Pan Buwang tidak menunjukkan perlawanan apapun, bahkan tidak secara naluriah mengaktifkan energi pelindungnya yang dalam yang segera ditariknya. Dia berbaring di tanah, merasakan kedatangan gurunya, tanpa mengangkat kepalanya, tidak berbicara sepatah kata pun, dan tidak melakukan perlawanan. Kabut jurang menyelimutinya, cukup tebal untuk dengan cepat melucuti vitalitasnya. Sebuah tangan yang tampaknya tidak bersuhu menutupi bagian belakang kepalanya, lalu punggungnya meledak dengan darah dan tulang, sebuah kekuatan menerobos tubuhnya dan tanpa ampun menusuk ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Pan Buwang menggertakkan giginya tetapi tidak mengeluarkan sedikit pun suara kesakitan, juga tidak berusaha melarikan diri. Setiap praktisi yang mendalam akan merasa ngeri dan takut jika pembuluh darahnya yang dalam ditusuk oleh kekuatan orang lain. Karena pihak lain hanya perlu menggerakkan pikirannya sedikit saja untuk langsung menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam, yang mengakibatkan kerusakan permanen, atau lebih buruk lagi berpotensi menjadi cacat. Gigi Pan Buwang bergetar karena rasa sakit yang hebat dan rasa takut yang naluriah, namun ia tetap tidak melawan, dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ia adalah orang yang mencintai dan membenci dengan sangat jelas. Segala yang dimilikinya sekarang diberikan oleh Kaisar Kabut. Bahkan jika Kaisar Kabut mengambil nyawanya, dia tidak akan mengeluh. Bang, bang, bang. Suara ledakan terus-menerus disertai dengan rasa sakit yang menghancurkan jiwa bergema dari tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam, dan dia jelas merasakan tubuhnya terkoyak dengan kejam di beberapa tempat. Akhirnya, rasa sakit yang luar biasa melampaui batas yang dapat ditanggungnya, dan teriakan putus asa yang serak keluar dari tenggorokannya, menyebabkan dia terlempar seperti kantong darah yang bocor. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, basah kuyup oleh keringat. Kaisar Kabut berkata dengan dingin, poin ketuhananmu yang terakhir juga telah dibuka secara paksa. Sekarang, kamu memiliki 10 poin ketuhanan, yang oleh dunia disebut sebagai ketuhanan sempurna dan anak ajaib. Suara gemetar Pan Buwang tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan emosi yang tadinya sulit untuk berfluktuasi kini membeku karena tak percaya, tak dapat mempercayai suara yang baru saja didengarnya. Karena 4 kata, status ketuhanan yang sempurna, sangat langka dalam seluruh sejarah abis. Setiap kali muncul, kata itu dikaitkan dengan istilah, keajaiban ilahi. Untuk menjadi mantan anak Dewa Xiao Dai, bakatnya tidak diragukan lagi berada di peringkat teratas generasi saat ini, tetapi dia tidak pernah berani berharap untuk menanggung keajaiban yang hampir halus ini. Namun, saat energinya yang mendalam mengalir, dia dengan jelas merasakan gerbang mendalam khusus yang telah muncul di dalam pembuluh darahnya yang dalam, yang merupakan poin ketuhanan ke-10 yang disebutkan oleh Kerajaan Dewa. Dia menatap pupil abu-abu yang berputar-putar di dalam kabut jurang, dan setelah waktu yang lama, seolah terbangun dari mimpi, dia berjuang untuk bangkit dan membungkuk dengan berat, murid Buwang, berterima kasih kepada guru atas anugerah lainnya. Dia yakin bahwa Kaisar Kabut adalah seorang manusia. Tetapi dia semakin tidak berani membayangkan orang macam apa dia sebenarnya. Perbedaan status 1 poin ketuhanan hampir merupakan jurang yang sangat lebar bagi putra dan putri ilahi kerajaan dewa, dan itu bahkan dapat secara langsung memengaruhi prestise kerajaan ilahi di era berikutnya. Karena perbedaan 1 poin ketuhanan, kerajaan ilahi dapat dengan yakin meninggalkan anak dewa yang telah mereka curahkan hati dan sumber daya mereka untuk dibudidayakan, mentransfer segalanya kepada anak dewa dengan status poin ketuhanan yang lebih tinggi. Dan Kaisar Kabut benar-benar dapat membuka poin ketuhanan secara paksa. Dia telah mengangkatnya dari 8 poin ketuhanan asli menjadi 9 poin ketuhanan, dan sekarang ke poin ketuhanan yang sempurna yang setara dengan mukjizat ilahi di mata kerajaan dewa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tanah suci tertinggi tidak akan pernah dapat mencapainya. Siapa sebenarnya guruku? Orang macam apa dia? Dan mengapa dia memperlakukanku seperti ini, membantuku begitu banyak? Faktanya, kemampuan Kaisar Kabut untuk membuka poin ketuhanan secara paksa bukanlah sesuatu yang dapat dicapai kepada semua praktisi mendalam. Itu terbatas pada praktisi mendalam gelap dan membutuhkan afinitas yang cukup antara tubuh, urat nadi, dan energi mendalam gelap. Dengan hukum ketiadaan dan bencana kegelapan abadi di dalam dirinya, dia adalah penguasa kegelapan sejati, yang mampu mengendalikan tubuh gelap apapun hingga tingkat yang paling tinggi.
Dalam sebulan lagi, tokoh inti dari 6 kerajaan dewa akan berkumpul di Tanah Suci. Pan Buwang, beritahu kaisar ini, bagaimana rencanamu untuk mempersiapkannya. Pan Buwang perlahan mengangkat kepalanya, harga dirinya bersinar saat dia menyatakan, di Tanah Suci, aku akan mengalahkan Pan Bu Zuo, membuat ayahku menyesali pilihannya, dan mengambil kembali gelarku sebagai anak dewa dengan cara yang paling tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya itu saja. Kaisar Kabut bertanya, bahkan jika kamu mendapatkan kembali gelar anak dewa Xiao Dai, berapa lama kau harus menunggu sebelum kamu memiliki kekuatan untuk membalas dendam? Pan Buwang menundukkan kepalanya dengan berat, Tuan, mohon beri saya petunjuk. Kaisar Kabut mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kegelapan berputar, mengubah ruang di sekitarnya menjadi dunia tanpa cahaya. Aku ingin kamu untuk sementara waktu mengesampingkan kekecewaan dan kebencianmu terhadap ayahmu. Saat memasuki Tanah Suci, kamu akan berjuang demi martabat kerajaan ilahi Xiao Dai, membuat semua orang melihat bahwa kau jauh lebih layak menjadi anak dewa Xiao Dai daripada Pan Bu Zuo, mengejutkan dunia dengan keajaiban gelap yang dianugerahkan kepada kerajaan ilahi Xiao Dai oleh surga. Buwang, ingatlah, emosi yang paling mudah dieksploitasi di dunia ini bukanlah penyesalan, tapi rasa bersalah. Sejauh mana kamu bisa membuat ayahmu merasa bersalah akan menentukan kapan kamu memenuhi syarat untuk sepenuhnya mengendalikan nasibmu sendiri, dan kapan kamu memenuhi syarat untuk menusukkan tombak balas dendam kepada Dewa Malam Abadi. Bagi Pan Buwang, Kaisar Kabut sudah lama bukan lagi sekedar tuan. Dia telah menjadi dewa yang melampaui Kaisar Yuan. Dia mengukir setiap kata yang diucapkan Kaisar Kabut dengan kuat di dalam hatinya, ajaran guru, Buwang telah mengingat semuanya. Sangat bagus. Kaisar Kabut memuji dengan dingin, aku yakin seseorang sebijaksana dirimu akan tahu apa yang harus dilakukan. Selama 7 hari ke depan, kamu akan berhenti berkultivasi dan menggunakan waktu tersebut untuk memulihkan diri. Setelah 7 hari, kamu akan meninggalkan lautan berkabut dan melangkah ke Tanah Suci. Namun, kali ini, kamu tidak boleh mengikuti kerajaan ilahi Xiao Dai. Adapun cara memasuki Tanah Suci tanpa melalui kerajaan ilahi Xiao Dai. Suaranya terhenti, dan Pan Buwang menjawab dengan tegas, Guru, jangan khawatir. Jika Buwang tidak dapat menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa layak menjadi muridmu? Tidak. Suara Kaisar Kabut rendah, Kaisar ini mengharuskanmu untuk benar-benar mengikuti kerajaan ilahi bintang bulan menuju Tanah Suci, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Pan Buwang tertegun sejenak namun tidak bertanya lebih lanjut, dan menjawab dengan tegas, ya. Kaisar Kabut mengangkat tangannya, dan beberapa kristal jurang gelap berkilau jatuh di hadapan Pan Buwang. Kegelapan melahap hati. Bahkan ayahmu tidak bisa menghindarinya. Bagaimana memanfaatkannya, terserah padamu. Suara Kaisar Kabut memudar, hingga benar-benar menghilang dalam kegelapan. Pan Buwang mengulurkan tangan, dengan hati-hati mengambil kristal jurang aneh itu satu persatu, lalu mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Wu Qing, tunggu aku. Tidak peduli apakah kamu masih di dunia ini atau sudah memasuki dunia lain, kamu harus menungguku. Bahkan jika itu hanya membawa tragedi sesaat, aku tidak akan pernah membiarkan hidup kita dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Adapun harganya. Sejak aku mendengar berita kematianmu, itu sudah tidak penting lagi.